Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Ada dua muatan pelajaran yaitu PPKN dan SPDP. Kompetensi dasar PPKN 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kompetensi dasar SPDP 3.1 memahami reklame. 4.1 membuat reklame. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah gambar reklame milik ayah Hani. Tahukah kalian, reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Ada tujuan reklame, yaitu untuk sekedar menyampaikan informasi, untuk menarik perhatian masyarakat, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Nah, berikut jenis-jenis reklame. Yang pertama yaitu ada iklan. Selanjutnya yang kedua ada spanduk. Yang ketiga ada embalase. Yang keempat ada brosur. Yang kelima ada poster. Yang keenam ada baliho. Yang ketujuh ada billboard. Yang kedelapan ada banner. Dan yang kesembilan ada leaflet. Selanjutnya ada kalender. Tahukah kalian ciri-ciri reklame yang baik? Yaitu 1. Informasi jelas dan mudah untuk dimengerti. 2. Memuat informasi yang benar. 3. Mampu menarik perhatian orang. 4. Mudah diingat. Nah, reklame itu ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Anak-anakku, tahukah kalian reklame itu haruslah menarik? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya adalah sebagai berikut. 1. Slogan yang jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Selanjutnya yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, sekarang tugas kalian amati di sekitarmu. Tulislah reklame yang pernah kamu temui. Berilah pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik.
Jawabannya ditulis di tabel seperti berikut ya. Anak-anakku, seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik Ayah Hani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk. Nah, ini contoh bentuk yang pertama. Kemudian ini jenis bentuk yang kedua. Dan yang terakhir ini bentuk contoh yang ketiga. Nah, Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negara. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Ayo kita cari tahu lagi cerita Hani. Sekarang ayo kita baca bersama-sama. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asyik, petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak, namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja, Dwi membaca koleksi buku cerita Hani di kamarnya. Ketika Hani sedang melakukan hal lain, kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap kirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya, membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Baik anak-anakku, setelah kalian membaca cerita tadi, sekarang jawab pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Yang kedua, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Yang ketiga, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Keempat, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Yang kelima, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Yang keenam, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Dan yang ketujuh, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga.
Namun demikian, mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Hani belajar kesederhanaan dari Dwi. Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Banyak yang bisa kita contoh dari keluarga Hani. Di era globalisasi ini, jika kita mempunyai kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja keras, kita bisa mencapai kesuksesan. Namun, kita tetap harus rendah hati, menghargai orang lain, dan hidup sederhana. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.